Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Segala perkara, segala sesuatu yang terjadi dalam kesehariannya, dalam kehidupannya adalah kebaikan baginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa Allahumma rzuqna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya mujib as-sa'ilin. Allahumma amin. Ikhwati al-a'izza, jamaah salat zuhur yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh. Sampai detik ini Allah SWT karuniakan kita berbagai macam nikmat dan karunia. Nikmat terbesar salah satunya adalah taufik, kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Nikmat dan karunia yang tidak didapatkan kecuali oleh orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah, dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu kita semuanya yang hadir di tempat yang mulia ini saat ini. Berikut nikmat Allah Subhanahu wa taala, bisa kita kemudian meluangkan waktu kita beberapa menit ke depan untuk senantiasa menambah ilmu, duduk dalam majlis ilmu, beriktikaf sejenak dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah mudah-mudahan tema yang dibahas kali ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya dan bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Saya yakin insyaallah semua atau mayoritas yang ada di masjid ini saat ini adalah seorang yang melakukan pekerjaan, pegawai dia atau sedang melakukan pekerjaan. Maka tentu dalam dunia pekerjaan ada ujian dan dinamikanya. Setiap kita tidak terlepas dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 155, kata Allah Subhanahu wa taala, "Walanabluwakum siapa yang sudah hafal nih? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin." Terus lanjutannya, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwatan bal ahya' walakin la tashkurun. Kata Allah selanjutnya dalam ayat yang 155, wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan pasti walanabluwannakum, pasti akan Allah Subhanahu wa taala uji kita. Kami akan menguji kalian, kata Allah, bi syai'in minal khawfi wal ju', dengan sesuatu yang kadangkala datang kepada kita, al khauf, kekhawatiran, ketakutan, wal ju', rasa lapar. Kadang-kadang yang bekerja deg-degan, laku nggak nih dagangannya, yang bisnis lancar nggak bisnisnya, yang pegawai bagaimana nih urusan bosnya ngasih apa lagi nih pekerjaannya, deg-degan, khawatir, takut terus, target nggak terkejar dan lain sebagainya. Minal khawfi wal ju' naqsi minal amwal wal anfus wath thamarat, dan kekurangan baik harta, nanti ada kekurangan dalam kehidupan kita, buah-buahan dan lain sebagainya. Apapun profesi yang sedang kita jalani, maka insya Allah
sekali lagi tidak akan terlepas daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan kabar gembiranya sebagai seorang mukmin, kata Nabi alaihi salatu wasallam, berita gembira buat kita sebagai seorang mukmin yang kita ini sedang menjalani profesi apapun. Berita gembiranya kata Nabi alaihi salatu wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Segala perkara, segala sesuatu yang terjadi dalam kesehariannya, dalam kehidupannya adalah kebaikan baginya. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Dan Nabi tegaskan, dan hal tersebut tidaklah terjadi kecuali hanya kepada orang-orang mukmin saja. Setiap sesuatu yang terjadi dalam urusannya, dalam kehidupannya, semuanya baik. Dan itu tidak didapatkan kecuali oleh seorang mukmin, kata Nabi alaihi salatu wassalam. In asabathu syarra syakar fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Jika dia ditimpa, dihampiri dengan kenikmatan, maka dia pun bersyukur, maka hal tersebut baik baginya. Ketika dia dihampiri dengan satu ujian, musibah, dia pun kemudian bersabar, dan itu pun baik baginya. Maka ikhwatal iman, jamaah salat zuhur yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya ada dua kamus kita. Dalam setiap profesi apapun yang kita jalani dalam kehidupan kita ini, hanya dua kamus untuk kita bisa berakhir kebaikan di dalam profesi tersebut. Hanya ada dua saja. Syukur dan sabar, atau sabar dan syukur. Bersyukur saat nikmat, saat kebaikan, saat hal-hal yang membahagiakan, yang membuat kita senang menghampiri kita. Ada pesanan, ada orderan, ada target yang tercapai, semua apa yang ditugaskan kepada kita tercapai, suatu kenikmatan, maka syukur. Itu adalah kebaikan bagi kita. Kalau ada tugas yang banyak diberikan oleh atasan, dagangan, bisnis yang belum lancar, agak tersendat, maka jalan keluarnya hanya satu, sabar. Maka itu adalah kebaikan bagi kita. Dan sekali lagi Nabi SAW tegaskan, walaysa dzalika illa lil mu'min. Konsep syukur dan sabar, atau sabar dan syukur, tidak akan dimiliki kecuali pada jiwa-jiwa yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kalau orang yang tidak mukmin, begitu terkena nikmat dia lalai, tidak akan pernah ada rasa syukur. Begitu dapat ujian, dapat musibah, dia pun kemudian depresi, tidak akan pernah datang rasa sabar, sehingga akhirnya stres dan lain sebagainya. Bahkan na'udzubillah min dzalik, bisa sampai bunuh diri. Tapi bagi seorang mukmin, ketika kenikmatan menghampirinya, maka dia akan tumbuh rasa syukur. Ketika ujian menghampirinya, maka akan datang rasa sabar sebagai benteng untuk meraih kebaikan dalam kehidupannya. Maka ikhwatal iman, dua sifat ini sangat diperlukan dalam setiap profesi yang saat ini kita geluti, dalam setiap pekerjaan yang kita saat ini tekuni. Maka misalkan konsep bersabar, sabar itu ada tiga yang sering kita dengar. Sabar yang pertama dalam ketaatan dan menjauhi maksiat, sabar dalam menghadapi ujian, sabar dalam menjalani ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar kemudian dalam menghadapi ujian. Bagaimana kita amalkan pengamalannya dalam dunia kerja kita, dalam setiap profesi yang kita miliki? Sabar dalam ketaatan kepada Allah, maka harus lahir disiplin. Sabar bukan berarti berdiam diri. Sabar tapi terus berusaha dengan penuh keyakinan dan tawakal yang diiringi dengan ikhtiar dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya sabar, bukan berdiam diri saja. Maka sabar dalam ketaatan yang kita terjemahkan dalam dunia kerja kita
harus kerjanya disiplin, tepat waktu dan lain sebagainya. Bekerja dengan amanah, meskipun ada godaan, ada waktu senggang untuk bermalas-malasan dan lain sebagainya. Tetap kalau kita punya konsep sabar sebagai seorang mukmin, sabar dalam ketaatan, maka kita akan disiplin dan kita akan bekerja dengan penuh amanah. Sabar dalam menjauhi maksiat, kita terjemahkan dalam dunia kerja kita, maka kita kemudian tidak akan tergoda dengan perbuatan-perbuatan yang kelihatannya luar biasa, namun efek dan dampaknya sangat besar. Suap, ghibah dalam dunia kerja kita, kemudian apalagi kecurangan, bohong kita, manipulasi harga dan lain sebagainya. Ketika kita seorang mukmin mempunyai sifat sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dalam dunia kerja pun dia kemudian tetap dia menjunjung tinggi amanah, kejujuran. Dia tidak kemudian berbuat curang atau berbuat bohong dan lain sebagainya. Sabar kemudian dalam menghadapi ujian, ketika ada kritikan, ketika ada tekanan, ketika mungkin sempat gagal dalam dunia kerjanya, dalam profesi yang dia geluti, dia pun kemudian menerima hal tersebut dengan mengatakan qadarallahu ma syaa fa'al. Dia mengembalikan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Positive thinking, berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin belum rezekinya, belum Allah mentakdirkan hal yang lain, dan dia selalu yakin bahwa setiap ketentuan Allah adalah yang terbaik buat dia. Sabar dalam menghadapi ujian. Sabar dalam menghadapi ujian yang kita aplikasikan dalam dunia kerja kita, dalam setiap profesi yang kita sedang tekuni. Kemudian bersyukur dalam dunia kerja, dalam setiap profesi yang kita miliki. Yang pertama, syukur dengan hati. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, syukur dengan amal perbuatan. Syukur dengan hati, kita senantiasa jangan lupa dalam benak kita, dalam dada kita harus dihujamkan keyakinan yang betul bahwasanya rizki yang saat ini kita peroleh, rizki yang saat ini kita jalani, yang kita cari, itu semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu pede, jangan terlalu sombong dengan keahliannya masing-masing, dengan skillnya, tanpa kemudian menyandarkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu dan kuasa untuk memberikan rezeki dengan ataupun tanpa sebab. Orang yang tidak mempunyai skill apa-apa, jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak memberikan dia rezeki, dikasih rezeki sama Allah. Orang yang punya skill luar biasa, kalau Allah berkehendak untuk tidak dia mendapatkan rezeki, tidak akan dapat rezeki. Sehingga syukur dengan hati yang pertama, menyadari dan meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa rezeki yang kita saat ini cari, yang nanti akan menghampiri kita, adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata jerih payah kita. Jerih payah kita, usaha kita ini hanya sebab untuk menjemput rizki Allah Subhanahu wa taala, untuk menjemput karunia Allah yang bernama rizki itu. Yang pertama syukur dengan hati. Yang kedua, syukur dengan lisan. Syukur dengan lisan kita, dengan ucapan kita. Maka kita senantiasa banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Banyak-banyak memuji Allah SWT agar lebih berkah rezeki yang kita dapatkan, agar tidak kemudian sampai ada rasa sombong, pede tadi dengan skill, dengan kemampuan, seperti halnya Qarun la'natullah alaih, yang ketika dia mendapatkan karunia yang luar biasa dari Allah, kemudian dia menyombongkan diri, tidak pernah ada rasa syukur. Jangankan dengan hati, lisan saja nggak mau bersyukur. Malah dia mengatakan innama utituhu ala ilmin min indi. Sungguhnya aku mendapatkan ini semua karena skill kemampuanku, karena keahlian dan ilmu. Dia tidak pernah menyadari dan meyakini bahwa semuanya adalah nikmat dari Allah. Hati-hati kalau kita tidak mampu bersyukur, hati-hati nanti akan ada
sifat datang berikutnya sifat kufur, mengingkari semua itu datang dari Allah. Kalau sudah kufur maka tidak akan ada keberkahan dalam rezeki kita. Akhirnya kita dapat rezeki, bertambah rezeki kita, bertambah jauh kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian yang terakhir, syukur dengan amal perbuatan. Bagaimana bersyukur dengan amal perbuatan? Kalau dalam dunia kerja, ya kita harus lebih produktif. Lebih semangat bekerjanya. Lebih semangat kemudian kita untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau dapat rezeki, dapat kemudian orderan besar, kemudian dapat margin atau untung yang luar biasa, fantastis, jangan lupa bisa bersyukur dengan amal perbuatan sedekah, infak, berbagi, memberi manfaat kepada orang lain. Ini bersyukur dengan amal perbuatan. Setelah kita tadi sudah bersyukur dengan hati, meyakini semua ini adalah karunia dan nikmat dari Allah. Kemudian kita syukuri dengan lisan kita, senantiasa kita memuji Allah SWT atas nikmat yang diberikan, rezeki yang dikaruniakan kepada kita. Maka selanjutnya syukur yang untuk menyempurnakan syukur kita bisa berbagi dengan orang yang membutuhkan. Kalau ini sudah kita lakukan, maka Masya Allah, Alhamdulillah, luar biasa. Tidak akan ada gelisah, tidak akan ada frustasi, depresi dalam setiap profesi yang digeluti. Dalam setiap usaha, bisnis ataupun pekerjaan yang sedang ditekuni. Tidak akan ada. Kalau sudah ada rasa sabar dan syukur, tidak akan ada. Selalu yang terjadi kalau sudah ada rasa sabar dan syukur ini, yang selalu terjadi, kita terus termotivasi untuk menjemput itu. Kalaupun kita sedang di bawah, kita akan terus berusaha untuk naik sedikit demi sedikit. Tapi kalau tidak ada rasa sabar dan syukur, akan jatuh. Saat kita dapat yang baik, kalau nggak ada rasa syukur tadi, maka akan lalai. Habis begitu saja. Nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Nggak ada dampak baiknya buat kita. Padahal luar biasa dapatnya. Tapi nggak ada manfaatnya. Ketika dapat ujian, tidak ada rasa sabar, maka akan berakhir dengan kegagalan dan kegagalan. Tapi kalau dia bersabar, lambat laun dia akan naik menjadi berhasil. Karena Nabi SAW katakan, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair." Tidak ada yang tidak baik. Semua yang terjadi kepada seorang mukmin itu pasti kesudahannya akhirnya adalah kebaikan. Kalaupun dapat musibah yang luar biasa, tapi kalau sabar, pasti akhirnya akan kebaikan. Kata Allah SWT dalam ayat yang tadi dibaca, wabashiris sabirin. Pasti kabar gembira akan didapatkan bagi orang-orang yang bersabar. Pasti. Ini yang mengucapkan ini atau yang menegaskan ini bukan makhluk seperti kita, tapi Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Wabashiris sabirin. Dan berikanlah kabar gembira buat orang-orang yang sabar. Tapi sekali lagi harus jangan sampai salah memaknai sabar. Sabar itu bukan berdiam diri, tidak mau kemudian memperbaiki sesuatu yang dialami atau keburukan atau kejelekan atau ujian yang dialami. Bukan itu namanya sabar diam saja, tidak. Sabar itu tadi ada 3 tahapannya. Sabar itu kita berusaha, kita berikhtiar, kita pokoknya meniti sebab dengan menyandarkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin keluar dari ujian yang kita hadapi. Terus berjuang, itu namanya sabar. Sabar itu bukan berdiam diri, biarin saja. Itu namanya pasrah, bukan sabar. Tapi terus berjuang, berikhtiar, berusaha untuk memperbaiki keadaan yang sedang dialami. Senantiasa dengan menyandarkan itu semua, jalan keluar dari semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwa semua yang terjadi adalah ujian dari Allah dan dia meyakini bahwa jalan keluarnya ada di dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman, dalam setiap keadaan apapun yang menghampiri kita, baik kenikmatan, karunia
atau kebahagiaan yang menghampiri kita, jangan kemudian lupa bersyukur agar tambah dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ujian pun menghampiri kita, musibah, bala, ujian yang menghampiri kita, jangan lupa tetap bersabar, bertahan dan berusaha untuk tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah ujian, badai pasti akan segera berlalu dan kabar gembira akan segera menghampiri orang-orang yang bersabar atas dasar Allah Subhanahu wa taala dengan niatan untuk menjemput pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Ada yang mau bertanya? Ada sisi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Insyaallah jelas. Alhamdulillah orang-orang di sini orang-orang yang penuh dengan syukur insyaallah. Senantiasa bersyukur dan orang-orang yang bersabar. Kalaupun ada ujian biarin saja. Kehendak Allah, takdir Allah, saya akan terus berusaha untuk mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah dengan ujian ini. Sabar. Ingat, setiap sesuatu ujian yang bentuknya negatif datang kepada kita, itu ingat semuanya karunia Allah dan di situ ada ampunan dan pengangkat derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bersabar. Tidak ada ruginya orang bersabar. Yang rugi orang yang pasrah dan berdiam diri. Kalau orang bersabar, yang terus berikhtiar, terus dia berusaha bangkit dan bangkit, tidak akan ada ruginya. Sebentar lagi Allah akan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Ada mau tanya pertanyaan enggak? Cukup ya? Cukup insya Allah. Mudah-mudahan Allah SWT berikan karunia dan taufik kepada kita sehingga kita digolongkan oleh Allah SWT, dimudahkan hati kita untuk senantiasa mengingat dan meyakini bahwa setiap karunia yang datang itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mudah bersyukur atas setiap nikmat yang dikaruniakan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita jiwa yang penuh dengan kesabaran atas ujian-ujian yang menghampiri kita, sehingga kita tetap diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir daripada ujian yang Allah SWT berikan adalah kebaikan untuk kita, kebaikan di dunia kita dan kebaikan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.